laptop baru nih. Pasti mahal ya bang. Wah kelihatan mahal nih bang. Pinjem dong, pinjem dong, pinjem dong, Enggak. pinjem Aduh. dong. Ah nggak jadi deh bang. Jelek ternyata, masa nggak ada webcamnya? Nggak suka. Ini mah kamu namanya Kamsyup. Ini tuh adalah Huawei MateBook di series keluaran terbaru Hilmi. Webcamnya ada di mari. Ceklek. Tuh, Wah, keren Cakep-cakep, banget. iya. Ini aku lihat ya, udah bezel layarnya tipis, terus desainnya juga mewah banget bang. Premium kan? Di mahal gak sih bang? Mm-mm. Kayak boleh pinjem gak sih bang? Enggak Mi, Jadi enggak Mi, pinjem no, satu no. deh. Enggak Mi, ini yang kecil itu buat aku kerja. Nih, gak liat kerjaan aku. Yang sebelah sini kalau aku agak boring, buat nonton kalau nggak buat main game. Di pelit banget sih pinjam satu doang. Enggak Kan Mi, aku punya dua. enggak Mi, enggak. 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 deh, aku beli sendiri aja. Ya udah, Bye. sono. Gangguin aja, lagi kerja. Kamu gangguin. Seperti yang kalian lihat di scene awal tadi, bahwa seorang Hilmi itu aja sampai kesemsem brother sama kedua laptop yang ada di depan bewok ini, mulai dari desain sampai fiturnya. Jadi, kedua laptop ini adalah Huawei MateBook di series 11 generation terbaru bro. Yang mana sebelah kanan bewok ini adalah Huawei MateBook D14, kemudian sebelah kiri bewok ini yang agak sedikit besar ya, ini adalah Huawei MateBook D15. Kalau ditanya dari perbedaan kedua laptop ini dari sisi jeroan hingga performa, gue bisa bilang sih kalau nggak ada perbedaan sama sekali ya bro. Tapi kalau emang dicari nih, paling perbedaan kedua laptop ini ada di sektor desainnya aja. Dimana sesuai namanya, MateBook D14 membawa layar berukuran 14 inci, sedangkan MateBook D15 punya layar berukuran 15,6 inci beresolusi 1920 x 1080 pixel. Walaupun hadir di rentang harga kelas mainstream, MateBook D14 dan juga MateBook D15 ini membawa DNA khas Huawei yang tipis dan juga sleek. Dan jujur ya, gue pribadi ini akan sangat bisa merekomendasikan desain dari laptop ini sih. Khususnya MateBook D15 untuk kalian nih ya yang ingin sebuah laptop dengan layar yang luas, dengan bezel layar dan juga ketebalan laptop yang super tipis. Karena ya bezel dari MateBook D15 ini di angka 5,3 mm aja. Dengan ketebalan dimensi 16,9 x 357,8 x 229,9 mm dengan bobot yang cuma 1,56 kg aja brother. Bahkan buat kalian yang lebih suka dengan laptop berukuran compact, Huawei MateBook D14 bisa menjadi solusi karena punya dimensi yang lebih kecil dan lebih tipis yaitu 15,9 x 322,5 x 214,8 mm dengan bobot yang cuma 1,38 kg aja. Secara build quality juga udah solid banget sih menurut gua. Gak jauh beda lah dari versi MateBook 14S yang kemarin. Dan masih nih mengandalkan desain premium bermaterialkan aluminium body. Menurut Bewok ya, desain yang premium itu memang penting banget sih buat beberapa kalangan. Kayak contoh buat mahasiswa ataupun buat karyawan. Karena selain desainnya yang oke dan juga buat ngejaga image kita, sometimes ya untuk beberapa desain yang looks-nya premium kayak MateBook D14 dan juga D15 ini, itu bisa benar-benar ngangkat mood kita jadi lebih produktif. Apalagi selain terlihat mewah, MateBook D14 dan juga 15 ini juga kokoh dan juga ringan. Sehingga mudah buat dibawa kemana-mana dan umurnya bisa lebih panjang. Pas banget kan bagi kalian nih yang membutuhkan mobilitas tinggi sehingga bisa dibawa ke kantor, kemudian kampus, ataupun kemanapun deh buat yang emang suka kerja mobile. Feel ngetik di keyboardnya juga udah empuk banget menurut gua, gak berisik gitu loh. Meskipun tanpa dukungan LED backlit khususnya di versi MateBook D15, walaupun padahal di MateBook D14 ini ada loh. Sedangkan untuk touchpadnya ini memang terasa luas, plus mendukung berbagai gestur. Serta di samping keyboardnya nih ada fingerprint scanner yang menyatu dengan tombol power. Nah karena fingerprint scannernya ini udah jadi satu ya sama tombol power, kita jadi tuh hanya butuh waktu kurang dari 5 detik aja untuk masuk ke dalam laptopnya. Jadi kalau misalnya lo semua memang tipikal orang yang suka lupa sama password ataupun pin lo nggak usah worry sih. Karena untuk Huawei MateBook D14 dan juga D15 ini, lo tinggal tap sekali doang nih di tombol power, langsung akan masuk tanpa lo harus ngetik password ataupun pin gitu loh bro. Portnya sendiri pun juga terbilang lengkap sih. Mulai dari port jack audio 3,5 mili, kemudian ada USB Type-C untuk kebutuhan charging, port HDMI, terus ada USB 2.0 yang bisa mengeluarkan output power maksimal 7,5 watt, hingga port USB 3.2 Gen 1 juga ada brother. Nah seperti yang sudah kalian lihat di scene awal tadi, kalau webcam alias kamera dari laptop ini itu sudah bertipe research kamera yang posisinya ini sejajar dengan keyboard. Hal ini sebenarnya selain membuat bezel layar jadi lebih tipis, ini juga bertujuan untuk meningkatkan keamanan di kondisi yang serba dilakukan secara online meeting. Seperti sekarang ini bro. Tapi mungkin ya untuk beberapa orang yang sudah nyaman menggunakan fitur Windows Hello seperti di MateBook 14S kemarin, ini akan sedikit harus adaptasi ulang sih dengan laptop ini. Karena tipe research kamera ini sayangnya tidak support fitur Windows Hello. Dan tentunya kita tuh hanya bisa mengandalkan fingerprint scanner sebagai sensor biometriknya.
Dengan layar yang super lega nih ya, terutama di seri MacBook D15 ini, kalian tuh nggak perlu ngerasa khawatir kalau misalkan pengen memandang layar laptop berlama-lama. Karena layar IPS beresolusi Full HD ini sudah mengantongi sertifikasi TUV Runline Flicker Free Low Blue Light. Jadi ya, selain aman untuk dipandang berlama-lama nih tanpa takut mata kalian capek, layarnya juga sudah flicker free alias tidak gampang memantulkan cahaya, bro. Menurut gue fitur ini memang penting banget sih ya, terutama buat lo semua nih ya, kaum pelajar ataupun para karyawan yang sering banget menghabiskan waktu kalian di depan laptop. Jadi gue rasa lo pasti akan kebantu banget sih sama dua fitur keamanan mata tersebut. Dan buat kalian semua nih ya yang menganut paham kemudahan ataupun simplicity dalam bekerja, don't worry brother, karena pihak Huawei juga menyematkan sebuah fitur baru yang bernama Huawei Control Panel. Ini tuh mudah banget, lo tinggal akses di pojok kanan bawah yang ada di taskbar-nya. Fitur ini tentunya menyediakan berbagai macam fungsi menjadi satu dan bener-bener nih bisa bikin produktivitas kita semakin cepat tanpa harus repot-repot mencari ataupun menginstal aplikasi yang kita butuhkan. Mulai dari screenshot dengan berbagai macam fungsi, screen recording, akses notepad lebih cepat, hingga AI search yang bisa melakukan pencarian secara instan. Jujur gue secara pribadi memang suka banget sih sama fitur ini karena gue ngerasa tuh kebantu aja gitu bro dari sisi pekerjaan. Ketika gue sedang melakukan meeting online ya dan gue pengen meng-capture sebuah information, gue tuh tinggal masuk aja ke control panel terus tinggal gue screenshot nih. Apalagi nih ya, setelah kita screenshot, file yang mengandung tulisan akan langsung bisa kita copy sebagai teks tanpa harus mengkonvert foto tersebut menjadi PDF ataupun dokumen terlebih dahulu. Screen recordnya juga ngebantu banget sih, karena kadang nih ya kalau kita meeting online, fungsi record setiap laptop tuh posisinya pasti akan berbeda-beda dan agak bingung ya bro. Tapi sekarang jadi mudah banget nih buat screen recordnya berkat Huawei Control Panel ini. Jadi mau kalian meeting pakai aplikasi Zoom, kemudian Google Meet, Microsoft Teams, dan apapun ya, semua tuh bisa terekam dengan mudah, lengkap dengan suaranya. Kemudian ada AI Search, ini adalah salah satu fitur yang bakal ngebantu banget kalau misalkan kamu nih ya sering nyari file di laptop. Biasanya kan kalau misalnya kita ke My PC ataupun Explorer untuk cari file dengan input keyboard, file yang muncul itu akan banyak dan tidak tersortir. Nah dengan AI Source ini, file yang mengandung keyword yang kita cari akan otomatis disortir menurut tipe seperti dokumen, kemudian folder, image, dan lainnya. Apalagi dia ini mendukung preview file tanpa perlu dibuka dulu nih. So buat cari file kerja ataupun kuliah jadi makin cepet sih gue jamin. Fitur Huawei Control Panel ini memang berasa banget sih ngebikin produktivitas gue jadi semakin cepat gitu loh bro. By the way, ada juga nih fitur clipboard di PC Manager yang berguna banget bagi kamu yang sering cut ataupun copy paste. Jadi semua teks yang pernah di copy dan di cut akan disimpan otomatis agar bisa digunakan lagi ke depannya. Dan kalau misalkan kalian ya punya device lain, contoh misalkan MatePad, itu kalian juga bisa mengoneksikan MatePad kalian ke MacBook kalian ini dengan fitur namanya Huawei Super Device yang ada di control panelnya ini nih. By the way, gue coba contohin ya koneksinya ini pakai produk Huawei MatePad yang nantinya juga akan rilis berbarengan sama kedua laptop ini. Pairing device jadi lebih cepat sih karena tinggal drag-in aja bubble MatePad kalian, terus kalian tuh bisa menggunakan Huawei MatePad kalian sesuai kebutuhan. Mulai dari mirror mode, di mana kita nih ya bisa mirroring layar laptop ke tablet, sehingga kita juga bisa jadiin tablet kita sebagai sketchpad ataupun coret-coretan notes dengan output di laptop. Ini tentunya berguna banget sih bagi yang demen gambar ataupun catat-mencatat. Jadi nggak perlu lagi capek-capek beli sketchpad yang fungsinya cuma buat sekedar input device. Apalagi Huawei MatePad ini selama masa pre-order juga sudah hadir dengan keyboard dan juga M Pencil secara cuma-cuma bro. Lalu ada juga extend mode di mana kita menggunakan MatePad yang baru ini sebagai layar kedua. Ini tentunya bisa bikin multitasking lebih efektif sih karena ruang kerja yang lebih lebar. Kita nggak perlu lagi tuh buka ataupun tutup banyak tab di satu layar yang sama. Dan terakhir ada Collaborate Mode, di mana transfer file dari MacBook ke MatePad dan juga sebaliknya. Ini akan lebih mudah banget via drag and drop langsung. Tanpa perlu lagi nih ribet buat nyolok-nyolok kabel bro. Dan menariknya lagi nih ya, saat tersambung dengan Super Device, MatePad akan muncul di My PC sebagai sebuah storage layaknya hard disk. Dan saat dibuka, semua file di MatePad ini sudah otomatis tersortir menurut kategori. Mulai dari gambar, dokumen, hingga video sekalipun. Nah sekarang kalau misalnya kita balik lagi nih ya, ngomongin soal desain. Meskipun kedua laptop terbaru dari Huawei ini punya desain yang menurut gue tipis parah brother. Tapi ternyata ya pihak Huawei itu tetap kok mempertahankan ataupun memperhatikan sektor ketahanan dari baterainya. Di mana di dalam laptop ini tertanam baterai berkapasitas 56 Wh yang dipadukan dengan teknologi pengisian daya berbasis USB Type-C, yaitu Huawei Supercharge 65W. Bahkan ya, saking efisien konsumsi baterainya, Huawei itu sampai berani mengklaim loh, kalau hanya dengan ngecas selama 15 menit, kita tuh udah bisa menggunakan kedua laptop ini untuk kebutuhan bekerja selama 2 jam. Terus karena charger laptop ini sudah Type-C, otomatis ya kita cukup bawa satu chargeran aja nih buat semua device kita yang sudah Type-C. Mulai dari laptop, tablet, smartphone, bahkan wearable yang lainnya.
Terus Huawei juga menyediakan satu fitur unggulan lain melalui Huawei PC Manager, yaitu baterai optimization dan juga health check-up. Di mana fitur baterai optimization ini akan menghentikan proses charging di kondisi 70% saat plug-in, yang bertujuan untuk meningkatkan umur baterainya sendiri. Sedangkan fitur health check-up-nya berfungsi untuk mendiagnosis solusi drive update dan juga untuk mengetahui kondisi laptop secara overall. Apakah dalam kondisi baik atau enggak nih laptop? Baiklah, sekarang kita bakal move ke sektor performa. Nah, mengandalkan Intel Core i5 generasi ke-11, ngebikin performa dari Huawei MateBook D14 dan juga D15 ini nggak usah lu raguin lagi sih, brother. Karena nih ya, ini pasti buat multitasking sama mencukupi kebutuhan sehari-hari kita dalam bekerja, ini pasti bakal terpenuhi banget kok. Terus kira-kira nih ya, bisa nggak sih kedua laptop ini kita pakai untuk kebutuhan gaming? Kalau ditanya bisa atau enggak, ini jawabannya sih bisa-bisa aja bro. Karena pas gue coba buat main game Genshin Impact, Huawei MateBook D15 ini masih bisa memainkan game tersebut dengan lancar hingga 30 fps. Selain itu, game-game umum kayak misalkan Dota 2, kemudian CSGO, ini juga udah bisa dimainin kok di laptop ini. Hal ini emang terasa wajar sih, mengingat memang laptop ini tidak bertujuan untuk kebutuhan gaming kelas berat. Tapi kalau misalnya kalian pas lagi kerja nih ya, terus gabut, iseng pengen main game, gue rasa laptop ini memang masih bisa kok untuk memenuhi kebutuhan kalian. Tapi ingat ya, pastiin kalian bermain game dalam kondisi kabel charging ini terpasang bro. Supaya kalian tuh bisa mengaktifkan performance mode dengan cara menekan tombol Fn plus P. Menurut gue nih ya, Huawei MateBook D14 dan juga D15 ini memang diciptakan untuk menjadi sebuah solusi sih brother. Terutama buat lo semua nih ya, yang mencari ataupun menginginkan sebuah laptop yang memiliki banyak fitur dan juga performa yang tentunya bisa menunjang produktivitas kalian. Mulai dari layar yang luas dengan sertifikasi TUV Redline Flicker Free Low Blue Light, Huawei Control Panel yang didukung juga lagi dengan Huawei Super Device, punya ketahanan baterai yang awet, plus performa charging ngebut berdaya 65 watt, hingga juga masih nyaman nih untuk kebutuhan bermain game sekelas Genshin Impact. Gua rasa performa powerful tersebut berhasil banget nih dikemas Huawei ke dalam sebuah desain yang terlihat cakep dan mewah berkat material aluminium bodinya. Serta didukung juga nih ya dengan research kamera guna meningkatkan keamanan saat sedang melakukan video call meeting dan lain sebagainya. Nah buat kalian semua nih ya yang tertarik pengen ngetakes dari Huawei MateBook D14 dan juga D15 ini, gak usah khawatir soal masalah after sales-nya karena ini buat gue oke banget sih. Huawei itu memberikan garansi selama 24 bulan untuk unit dari produknya, kemudian ada garansi lagi nih 12 bulan untuk aksesorisnya. Dan yang menariknya lagi nih ya, bahwa pihak Huawei itu memberikan free pembersihan eksterior produknya mereka. Ini bisa dilakukan di hari Jumat sampai Minggu di setiap awal bulan. Terus nantinya ya, setiap pembelian Huawei MateBook D14 dan juga D15, ini juga banyak banget gratisan ataupun free-nya brother. Yang mana lo semua juga bisa mendapatkan Office 365 ini secara gratis. Kemudian ada Huawei Bluetooth Mouse, ini wireless ya bro. Dan ada juga ini yang namanya Huawei Freelance. Dan terakhir lo juga bisa mendapatkan ini nih, yang oke banget. Jadi lo nggak harus beli tas gitu loh. Ini adalah Huawei Backpack. Kalau misalkan masih berasa kurang gitu ya, slow, jangan khawatir karena lo bisa menggunakan kode promo Huawei P-Book brother yang bisa kalian pakai ataupun kalian apply. Ini diskonnya sampai 100.000 di berbagai macam e-commerce yang bisa kalian nikmati dari selama masa pre-order dari tanggal 12 sampai 22 April 2022. Kurang lebih seperti itu. Kalau lo ngerasa kayaknya agak ribet, slow, karena nanti link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Dan terima kasih buat lo semua yang nonton Rewa sampai akhir, no skip-skip nih ya. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit. Assalamualaikum brother.